Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena cinta dan kasih-Nya sampai saat ini Tuhan masih pelihara kita, amin. Puji Tuhan, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah mulut kami Tuhan memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari katakan sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari katakan sama-sama, Tuhan Engkaulah pengharapanku. Tuhan Engkaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus Kaulah. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan sekali lagi, Tuhan Engkaulah pengharapanku. Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat tangan kita kepadanya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku katakan kepadamu, kepadamu ya Allah. Ku kepadamu, kepadamu ya Allahku. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan.
Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan, ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan sekali lagi, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat kami hanya untuk Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan yang urapi pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pagi ini. Dari tim musik, WL, singer, sampai kepada multimedia yang ada, Tuhan berkati. Peralatan yang kami pakai untuk ibadah pagi hari ini, Tuhan yang memberkati. Amen. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu dengan heran luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi juga umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Urapan yang sama mereka boleh rasakan seperti yang kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dari itu kita datang kepadanya untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita kepadanya. Haleluya.
Mari katakan sama-sama, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan sama-sama, syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia. Katakan Allah yang kuasa. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Katakan, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya, bahwasannya untuk katakan bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak dan meninggikan akan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang berkata, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukara.
berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena cinta dan kasih-Nya. Amin. Haleluya. Mari katakan sama-sama, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kita berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selama, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kami mau memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari.
sebab Ia baik, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap tanah hati kita untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu bahwa tiada yang seperti Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Sepanjang minggu ini Tuhan berjalan, dan tiba pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami Tuhan. Engkau masih memberkati kami, memelihara kehidupan kami Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan bagaikan dupa yang harum Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau siapkan setiap hati kami Bapa untuk menerima benih-benih firman Tuhan, agar supaya kami Tuhan setiap hari kami diperbaharui dan setiap hari kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan Yesus, menuju pada gereja-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang Engkau pakai pada pagi hari ini Tuhan, biarlah bibir mulut semuanya Tuhan Yesus Engkau pakai secara luar biasa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami luaskan Roh Kudus-Mu bekerja pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kita sudah menyanyikan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia selalu memberkati kita, memimpin kita, memelihara hidup kita, bahkan mendisiplin hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya oleh Bapak Gembala dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kalau waktu minggu lalu kita berbicara tentang 1 Yohanes 2 ayat 12-14, di mana diceritakan tentang bagaimana hubungan bapa dengan anak, di mana anak mengenal bapa. Di situ ada relationship. Kita sekarang juga akan berbicara tentang mengenal. Mengenal itu bukan hanya dari mengenal secara luar, tapi mengenal secara mendalam. Saya ambil judul sekarang, mengenal suara gembala. Nah, mengenal suara gembala, kita buka Yohanes 10 ayat 1-5 dengan ayat 9-15.
Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Lalu lanjut 9 sampai 15. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji Tuhan. Di sini kita membaca tentang gembala yang baik. Ada dua macam gembala, yaitu gembala upahan dan gembala pemilik domba. Gembala upahan, jadi dia diupah untuk mengembalakan domba-domba. Dikatakan tadi, jika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu, ayat 12. Dan memang benar, gembala upahan yang tidak merasa memiliki domba-domba itu pasti akan seenaknya saja. Dia pasti akan membawa domba-dombanya ke padang rumput. Iya, dibawa. Kalau tidak dibawa ke padang rumput yang hijau, pasti dia akan dimarahi oleh pemilik domba-domba itu. Dibawa ke padang rumput yang hijau, lalu sesudah dibawa, mungkin saja dia asik dengan urusan dia sendiri. Kalau sekarang mungkin asik bermain gadget sehingga lupa semua tugas-tugasnya. Pokoknya udah jalanin dibawa. Domba-domba dibawa ke padang rumput yang hijau. Tapi cuma dibawa doang. Tidak diperhatikan. Tidak dilihat apakah domba yang satu sudah menjauh dari kelompoknya. Apakah sudah jatuh ke jurang. Ataukah apa. Lalu dia tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Apakah ada binatang-binatang buas yang mau menerkam. Dia tidak perhatikan gembala upahan. Berbeda dengan gembala pemilik domba itu. Karena dia merasa memiliki. Dia merasa sayang pada domba-dombanya. Dia bawa ke padang yang berumput hijau. Dia taruh di situ. Dia juga sambil memperhatikan. Memperhatikan domba-dombanya. Apakah semuanya pada makan dengan enak. Dengan nikmat. Lalu dia memperhatikan apakah ada dombanya yang menjauh dari kelompoknya yang ada. Apakah ada yang jatuh ke jurang ataukah apa. Makanya ada tiga macam peralatan yang harus dibawa. Yang pertama yaitu tongkat. Tongkat gembala. Tongkat gembala itu bengkok ujungnya seperti pada gambar. Bengkok ujungnya itu punya guna, yaitu menarik domba-domba yang mulai menjauh dari himpunan yang ada, ditarik kembali. Lalu juga mengangkat domba yang sudah terjatuh ke jurang. Lalu ada juga
ali-ali atau ketapel kalau kita. Ali-ali atau ketapel yang dipakai Daud tuh buat senjata yang membunuh Goliat. Nah itu gunanya mungkin ada binatang-binatang lain yang mau mencoba mengganggu, diketapel, kena. Mungkin binatang itu akan pergi. Lalu ada lagi satu lagi gada. Gada itu untuk memukul dan melindungi diri bagi binatang-binatang buas yang coba menerkam domba-domba yang ada. Jadi gembala yang pemilik domba itu, dia mempertaruhkan nyawa. Daud kan bilang, saya sudah berkelahi melawan singa, melawan beruang, dan mereka mati kuhajar. Dan itu mempertaruhkan nyawa. Sama seperti gembala pemilik domba, dia pasti mempertaruhkan nyawa untuk domba-dombanya. Karena itu domba-dombanya harus mengenal suara gembala. Mengapa harus mengenal? Kalau dia tidak mengenal suara gembala, maka dia nggak tahu waktu gembalanya panggil suruh berkumpul, tidak tahu. Nah saya punya video tentang domba yang mengenal suara gembala. Mudah-mudahan bisa ya ditampilkan. Mungkin jemaat di rumah mudah-mudahan bisa mendengarkan dengan baik. Ya, mari diputar dulu. Suaranya belum ada. Sini domba yang ada di padang rumput. Lalu masih belum ada suara. One more time. Ada orang yang bukan pemilik domba mencoba memanggil domba-domba itu. Satu orang. Lalu orang yang kedua juga mencoba. Dipanggil oleh orang lain, domba-domba tidak bereaksi. Orang yang ketiga mencoba lagi memanggil domba, tidak bereaksi juga domba-dombanya. Lalu pemilik domba-domba itu sang gembala yang asli. Waktu dipanggil, domba-domba itu yang tadinya lagi makan berhenti makan dan memperhatikan suara gembala. Lalu mereka berkumpul mendekati gembala yang ada. Karena domba mengenal suara gembala. Senang ya kita melihat domba-domba kalau kenal suara gembala. Ya? Sudah selesai? Nah, mengapa kita harus mengenal suara gembala? Karena kalau kita nggak kenal suara gembala, kita akan mengikuti suara yang lain. Kita akan tersesat. Tadi ayat yang ke-10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Suara yang lain, kalau kita tidak kenal suara gembala, kita ikutin suara yang lain. Tapi tujuan yang lain itu adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Waktu kecil saya piara anjing kampung. Diwanti-wanti, hati-hati anjingmu jangan berkeliaran sembarangan. Soalnya dekat rumah saya
di ujung gang itu ada perkampungan orang-orang Batak. Wah, berabe tuh. Kalau misalnya sampai ke sana, nyasar ke sana, wah udah bisa bikin jadi saksak ya. Saksang apa saksang ya. Nah, sama seperti kalau kita tidak kenal suara gembala, kita akan tersesat dan binasa. Dan bagaimana kita tahu suara yang datang itu apakah dari Tuhan atau tidak? Kita harus uji segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, Satu Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Kata uji, doki miso. Doki miso. Memeriksa, membuktikan, meneliti. Apakah benar ini suara Tuhan atau suara iblis atau suara hati kita? Ada 3 suara yang dapat kita dengar, yaitu suara hati kita sendiri, pikiran kita, suara Tuhan atau suara iblis. Kita harus dapat mengujinya. Yang kita harus uji adalah apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti tahu, oh ini bukan dari Tuhan. Ini mungkin suara hati sendiri atau suara iblis. Ada waktu itu yang bilang, Tuhan suruh saya untuk menceraikan suami saya. Jadi suaminya lagi kerja, pulang kerja, udah dikunci pintunya, gak bisa masuk. Nih baju-bajunya dikasih keluar. Udah cari rumah sendiri sana. Suaminya juga bingung. Tuhan suruh saya dengan jelas saya dengar. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Lalu mendatangkan damai sejahtera atau tidak? Kalau kita ngikuti yang suara yang kita dengar, damai sejahtera atau tidak ya? Kalau tidak damai sejahtera, mungkin bukan dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, menjadikan kita seperti Yesus atau tidak? Kalau firman Tuhan, kalau suara yang kita dengar, misalnya kamu harus ampuni dia, menjadikan kita seperti Yesus kan? Kita mungkin bilang, Tuhan, terlalu banyak salah dia, hati saya sakit, gak bisa ngampunin Tuhan, gak bisa melupakan. Kalau kita udah seperti itu, berarti kita menolak suara Tuhan yang datang pada kita. Kalau kita bilang, ya Tuhan, saya mau belajar taat walaupun susah. Saya mau belajar taat. Menjadikan kita seperti Yesus, itu suara Tuhan. Lalu, saya meminta rekaman, entah saudara-saudara bisa membedakan atau tidak. Di sini ada 4 orang yang merekam. Saudara-saudara nanti dengarkan. Siapa yang menurut saudara adalah suara gembala Berea? Ya, suara gembala Berea. Nomor 1, 2, 3 atau 4. Ya, mari kita dengarkan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ulang. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Nah, bisa dengar jelas? Menurut saudara-saudara, manakah suara Gembala Berea? Nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Ya, iya betul, nomor 3 suara Gembala Berea. Saudara-saudara sudah hafal suara Gembala Berea. Suara yang hanya seminggu sekali atau ya seminggu paling 3 kali gitu kan. Tapi saudara bisa kenal suara Gembala Berea. Nah, kita juga harus lebih lagi kenal suara gembala jiwa kita, yaitu Yesus. Lalu apa sih manfaat kita mengenal dan mengikuti suara gembala? Yang pertama, kita akan selamat dan aman. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu ayat ke-27 sampai 29, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita akan selamat dan aman. Selamat karena kita masuk melalui pintu yaitu Yesus. Kita diselamatkan karena Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bukan hanya selamat, kita pun aman karena kita berada di tangan Yesus dan di tangan Bapa. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Yesus dan dari tangan Bapa kecuali kita sendiri yang mengeluarkan diri keluar dari tangan Yesus dan tangan Bapa. Kita sudah selamat, kita sudah aman. Manfaat dari kita mengenal dan mengikuti suara gembala kita. Lalu yang kedua, dipelihara. Yohanes 10 ayat 9 dan 10b. 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 10 bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita mengenal dan mengikuti suara gembala, kita akan menemukan padang rumput. Kita akan diberikan hidup yang berkelimpahan, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup di sini dalam bahasa aslinya itu hidupnya Yesus sendiri yang diberikan kepada kita, hidup yang penuh kemenangan. Kalau kita mengenal dan mengikuti suara gembala jiwa kita, kita akan dipelihara, kita akan hidup dalam kelimpahan. Kita akan selalu dipelihara oleh Yesus. Selama pandemi ini, kita selalu dipelihara kan oleh Tuhan. Tidak pernah kita berkekurangan. Selalu pas. Puji Tuhan. Banyak nanti kesaksian-kesaksian yang akan kita bisa dengarkan. Karena kita selalu punya hidup yang pas. Pas pengen, pas dapet. Pantekosta pas. Lalu yang ketiga, kita diperhatikan. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dipanggil menurut namanya.
dipanggil menurut namanya. Lalu kita dipanggil menurut namanya, sepertinya banyak anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Tapi Tuhan tahu keperluan kita masing-masing lepas pribadi. Tuhan tahu keperluan kita. Bahkan hal yang terkecil sekalipun Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu. Banyak hal yang sudah saya alami, bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan saya. Dari hal yang kecil, dari hal kutil yang saya bilang aduh sakit nih. Kalau di laser membutuhkan biaya yang cukup besar, aduh bagaimana ya, aduh. Ya Tuhan tahu deh. Besokannya waktu saya mau pakai bedak, sudah tidak ada. Tuhan tahu keperluan kita, bahkan hal yang terkecil sekalipun. Tuhan tahu, karena Dia memanggil kita menurut namanya masing-masing. Dia perhatikan kita begitu rupa. Lalu, cara agar kita dapat mendengar suara Tuhan, yaitu yang pertama, menarik diri dari kesibukan supaya kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menarik diri dari kesibukan supaya kita dapat berdoa. Kuasai diri dan jadi tenang. Kita menarik diri dari kesibukan. Mungkin kita punya waktu untuk berdoa pada Tuhan, tapi pikiran kita tetap sibuk. Menarik diri dari kesibukan bukan hanya badan kita, tapi juga pikiran kita harus tertuju pada Tuhan. Kita dapat berdoa dengan sungguh, dengan benar. Lalu Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah dan nantikanlah. Kalau kita terlalu sibuk, Tuhan mau jawabnya juga bingung. Lalu 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Suatu jaminan yang kuat. Diam, ketahuilah. Kita disuruh berdiam diri. Seringkali kan kalau kita datang berdoa, Tuhan, saya terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bangunkan saya pagi hari ini. Sekarang saya mau gini. Saya nanti mau ini. Lalu udah cuma laporan doang. Karena terlambat atau mepet waktunya. Sudah ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Tuhan bingung. Saat Tuhan catat, Tuhan mau jawab, Tuhan mau memberitahu pada kita, kita gak punya waktu lagi. Karena kita tidak berdiam diri dan menantikan Tuhan. Dalam berdiam diri, dalam berdoa, Tuhan memberikan kepada kita apa yang Dia mau. Panggilan saya menjadi hamba Tuhan, saya dapat bukan waktu saya bermain-main dengan teman-teman, waktu itu SMP saya dapatkan, tapi waktu saya berdoa, saya dengar suara Tuhan, saya melihat terang yang besar dan suara Tuhan, kamu akan jadi alatku. Lalu saya itu tidak ceritakan ke siapa-siapa waktu itu, saya pegang sendiri. Lalu waktu saya naik bis dari rumah ke kantor, waktu saya sudah selesai sekolah,
Tuhan ingatkan lagi. Evi, sekarang sudah bulan Mei. Saya berdialog dengan Tuhan. Waktu saya di bis selama 1 jam dari Grogol ke Blok M 1 jam. Saya bukan cuma ngeliatin atau tidur, tidak. Saya berdoa pada Tuhan. Doa saya itu di bis. Karena saya nggak punya waktu lagi berdoa. Jadi saya pakai di bis berdoa pada Tuhan. Dalam berdoa itu Tuhan bicara dengan saya. Dalam berdoa kita dapat dengar suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan kita dapat lewat berdoa, lewat penglihatan. Tapi Tuhan mau berbicara dengan kita. Lalu yang kedua, dibilang memiliki kerendahan hati dan hati yang terbuka. Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau kita datang pada Tuhan, sudah kita berdoa, kita dengan rendah hati, kita bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara dengan saya? Sambil menunggu kita bisa buka Alkitab, kita baca banyak perintah-perintah Tuhan, banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan mau kita untuk melaksanakannya. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, waktu firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan gak tahu aja, ini mah kuno. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita akan berkata seperti itu. Karena itu sangat butuh sekali kerendahan hati. Karena lewat firman Tuhan, kita dapat mendengar suara Tuhan. Jadi lewat berdoa dan firman Tuhan, yang dibutuhkan ada kerendahan hati dan sikap yang terbuka, kita dapat mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak sifat-sifat kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dapat Tuhan pangkas. Saya mau kasih lihat satu lagi. Nah, ini domba namanya Shrek. Shrek ini terkenal beberapa tahun yang lalu karena domba ini mengapa begitu gendut? Domba ini melarikan diri dari pemiliknya dan bersembunyi di gua selama 6 tahun. Bayangkan 6 tahun. Dan 6 tahun itu bulunya kan bertambah lebat. Makanya gemuk kayak begini karena bertambah lebat. Dia melarikan diri karena dia takut dicukur. Dia tidak mau dicukur. Dia melarikan diri. Akhirnya ketemu setelah 6 tahun. Dan bulunya itu berbobot 60 pon. 60 pon. 1 kilo itu 2 pon. Berarti 60 pon itu berarti 30 kilo bulunya. Sedangkan domba-domba yang lain tuh biasanya 10 pon. Berarti kan 5 kilo. Maksimal 15 pon. Ini 60 pon. 6 kali lipat dari yang seharusnya. Dan untuk mencukurnya dibutuhkan waktu 28 menit. Bayangkan 28 menit untuk mencukur bulunya. Sedangkan kalau saya lihat di YouTube itu cukur bulu domba tuh ya paling lama 10 menit kali ya. 5, 7 ya paling lama 10 menit lah. Ini 28 menit, hampir setengah jam. Dan bulunya itu bisa membuat setelan pria 20 pria. Bayangkan. Gara-gara hanya si Shrek ini gak suka dicukur. Dia lari. Sama seperti kita. Kalau kita tidak mau dipangkas lewat firman Tuhan, kita tidak akan dapat
ikut maunya Tuhan, kita tidak akan dapat masuk dalam kemuliaan. Si Shrek ini dengan bulu yang begitu banyak, berat dia, membawa dirinya sendiri berat. Apalagi kalau sampai dia jatuh, udah gak bisa ngangkat dirinya. Dan nantinya dia juga akan mati juga kalau gak bisa ngangkat dirinya. Sama dengan kita. Janganlah kita ikuti apa maunya kita. Tapi mari kita dengar suara gembala kita. Kita ikuti. Domba itu berjalan di belakang gembala. Gembala yang di depan. Kita mengikuti kemana gembala mau perginya. Begitu juga dengan kita. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kita ikuti kemana Tuhan mau kita pergi. Dan bukan hanya mengikuti saja, kita juga dipelihara, kita diperhatikan, kita dicukur bulunya. Cukur bulunya bukan supaya pemilik jadi untung, tapi kitanya juga jadi untung. Karena tidak terlalu berat. Sama seperti kita. Kita dipangkas sifat-sifat kita, karakter-karakter kita. Hingga kita menjadi karakter seperti Yesus. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, mendorong kita untuk kita lebih mengenal suara gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan secara pribadi, saya coba mengambil sebuah pemahaman bahwa Tuhan membimbing kita tiap-tiap hari lewat firman-Nya yang kita baca dan yang kita renungkan. Lalu kemudian Tuhan juga membimbing, menuntun, mengarahkan kita lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan taruh, yang Tuhan berbicara di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah lewat pengalaman keseharian kita. Alkitab katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kadang-kala mungkin kita tidak mengerti di balik semua pengalaman yang kita hadapi. Tapi kalau kita percaya firman, maka kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Nah, oleh karena itu di bagian ini dibutuhkan ketaatan kita, kepercayaan kita yang sungguh bahwa Tuhan sedang menuntun kita, dan kita perlu belajar untuk dengar-dengaran, untuk belajar taat. Memang tidak mudah, saudara, butuh waktu. Relationship, hubungan itu butuh waktu, nggak bisa dengan seketika. Tapi penting kita punya hati yang mau datang kepada Tuhan, mengambil waktu di tengah kesibukan, ya, memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan beberapa saat dalam hari-hari kita, lalu kita merendahkan diri untuk dibimbing dan diarahkan oleh firman dan Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, saudara, mari kita akan merespon firman Tuhan. Silakan pemain musik ada pada instrumennya. Kita akan nyanyikan pujian, bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan pujian ini untuk merespon firman Tuhan. Bimbinglah aku. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh,
agar ku tak sesat di jalan. Kita ulangi kembali dari awal. Bimbinglah aku, ya sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Katakan kembali, bimbinglah aku. Bimbinglah aku, ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, tanpa Engkau kami seperti domba yang akan tersesat Tuhan. Firman-Mu bagaikan suluh, ya Tuhan, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saudara, orang percaya digambarkan seperti seekor domba yang bergantung kepada gembalanya. Domba tidak punya tanduk untuk melawan musuh. Dia perlu gembala untuk melindunginya dari predator yang akan memangsa. Bahkan domba seringkali kehilangan arah untuk jalan pulang atau mencari rumput yang segar. Perlu seorang gembala yang menuntun, seperti Mazmur pasal yang ke-23, bahwa Tuhan Dia adalah gembala yang baik yang menuntun ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Domba juga tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kalau saudara perhatikan, domba dengan bulu yang tebal, kalau dia sampai terkena hujan atau dia terguling, sulit bagi dia untuk bangkit kembali. Dibutuhkan tangan gembala untuk menolongnya. Saudara, kita umat Tuhan lemah, rentan dari bahaya, rentan terhadap ancaman. Oleh karena itu kita perlu bergantung sepenuhnya kepada gembala agung, gembala jiwa kita, yaitu Yesus Kristus, di mana firman-Nya, Roh Kudus-Nya
menuntun kita tiap hari. Haleluya. Itulah tongkat dan gada yang membimbing kita, yang memelihara dan melindungi kita. Dan pastikan Dia gembala yang baik itu akan menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi pada pagi hari ini. Mungkin secara pribadi ada pergumulan, tantangan, beban yang berat. Ada pergumulan sakit penyakit, masalah kekurangan, pergumulan dalam masalah ekonomi, pekerjaan. Mintalah pertolongan kepada gembala jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan membawa kita kepada air yang tenang dan rumput yang hijau, karena Dialah gembala jiwa kita. Haleluya. Belajar menghampiri Tuhan dan dengan rendah hati menerima tuntunannya. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, amin. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi, tanpa Yesus, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, amin. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pagi ini. Firman yang datang untuk kembali mengingatkan kami bahwa kami perlu mengenal gembala jiwa kami. Bahwa kami perlu membangun hubungan yang baik. Sebuah hubungan yang memastikan bahwa setiap arahan, setiap bimbingan itu kami terima dan kami mengerti. Sehingga kami tidak mudah disesatkan oleh berbagai situasi, keadaan, kondisi, ajaran-ajaran yang ada hari-hari ini Tuhan. Yang seringkali mengombang-ambingkan jiwa kami. Kami ada dalam keadaan khawatir, gelisah, takut menjalani hari-hari. Karena kami tidak mengenal dan mendapatkan arahan dari gembala jiwa kami. Tetapi biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima pagi ini membangkitkan kembali semangat dan pengharapan kami. Bahwa kami punya gembala yang baik. Yesus Kristus namanya. Yang senantiasa membimbing, menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Dan kami perlu belajar melatih pendengaran kami. Sehingga kami bisa mengenal dengan benar ketika gembala itu berbicara di hati, pikiran, dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Dan terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang kami jumpai tiap-tiap hari. Karena itu adalah cara Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan tahu keadaan setiap kami yang ada di tempat ini. Juga umat-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mungkin ada yang sedang kebingungan untuk mengambil keputusan. Ada yang sedang susah, sedang menghadapi beban yang berat, pergumulan, tantangan hidup. Biar Engkau berbicara di hati mereka masing-masing pagi ini Tuhan. Haleluya, datang jamah dan lawat umat-Mu.
berbicara, nyatakanlah Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Bawalah jiwa kami ke air yang tenang dan rumput yang segar itu Tuhan, untuk mengenyangkan jiwa kami dan memulihkan kehidupan kami. Kami boleh andalkan tongkat dan gadamu yang akan membimbing kehidupan kami tiap-tiap hari. Firman dan Roh Kudus-Mu yang akan membawa kami tiap-tiap hari melewati setiap pergumulan yang harus kami hadapi. Tuhan, terima kasih, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Berkatilah setiap kami yang sudah dengar firman-Mu, dan secara khusus berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu pagi ini. Berkati hidup pribadinya, berkati keluarga, berkati pelayanannya. Singkapkan rahasia kebenaran-Mu Tuhan, supaya lewat kehidupannya ada banyak jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami sampai kepada kesudahannya. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Berkati juga setiap keluarga umat-Mu dimanapun mereka berada, dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Baik itu untuk kebutuhan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, perjalanan dan pelayanan sepanjang minggu yang akan berjalan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Disampaikan beberapa hal sebagai pengumuman. Yang pertama, saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB online 7:30. Yang akan menyelenggarakannya adalah Wadah Pelwap. Kemudian hari Jumat Beatstone 7:30 secara online juga. Dan hari Sabtu, saudara, Pemuda Remaja jam 5. Kemudian dilanjutkan Wadah Wanita jam 7 malam juga secara online. Kemudian kita kembali ketemu saudara pada hari Minggu, kebaktian umum jam 8, kemudian sekolah minggu jam 10. Puji Tuhan. Dan diingatkan saja untuk pranatal kita tanggal 13 Desember, kemudian pranatal yang kedua 20 Desember, dan Natal kita hari Jumat tanggal 25 Desember jam 5 sore. Tolong didoakan ya saudara, saudara yang sudah mendaftar untuk ikut dalam doa puasa rantai yang diadakan oleh panitia Natal. Saudara bisa nanti menghubungi seksi doa, dalam hal ini Saudari Teta, untuk mendaftar supaya kita bisa berdoa bersama-sama saudara. Puji Tuhan, selepas ibadah ini ada kebaktian sekolah minggu secara online jam 10. Puji Tuhan saudara, demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatiannya dan terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.